orang yang berperan besar sekali dalam hidup Nabi SAW dari masa umur 8 tahun sampai beliau menikah di umur 25 tahun dengan Khadijah. Tentunya ini hidup yang cukup panjang. Bahkan setelah nikah sama Khadijah pun dan beliau melanjutkan estafet kehidupan beliau 15 tahun ke depan sampai umur 40 tahun. Nabi SAW dari umur 25 nikah sama Khadijah sampai umur 40 tahun berarti 15 tahun. Sampai dinobatkan jadi Nabi, Abu Thalib masih terus mendukung Nabi SAW. Dan setelah jadi Nabi pun sampai Abu Thalib meninggal di tahun 10 dari masa kenabian. Dari 13 tahun di Mekah, Abu Thalib terus saja mendukung Nabi SAW walaupun dia tidak menjadi pengikutnya. Nah ini kisah yang panjang yang kita akan sampaikan insya Allah pada kesempatan tentang masalah peran Abu Thalib dalam kehidupan Nabi SAW. Abu Thalib adalah seorang yang miskin dan memiliki keturunan yang banyak tentunya di Mekah. Dan Nabi SAW ingin membantu pamannya. Ya. Maka di umur 8 tahun itu beliau sudah mulai mencari profesi pekerjaan. Ini berarti menandakan teman-teman sekalian bukan berarti orang bekerja itu nanti kalau sudah tamat kuliah, apalagi laki-laki ya. Tapi tidak ada salahnya orang menekuni keterampilan sehingga dia bisa punya sumber income dari masih kecil. Dan kita lihat bagaimana Nabi SAW dari 8 tahun beliau sudah menjadi pengembala kambing. Dan beliau bersabda dalam sebuah hadits Bukhari, tidak ada seorang Nabi pun kecuali pasti mengembala domba atau kambing gitu ya. Jadi jelas sekali bagaimana Nabi SAW dan para nabi-nabi berprofesi ini. Dan itu bukan berarti profesi yang seperti di masa kita sekarang. Mungkin kalau sekarang Anda dengar di kota metropolitan, oh pengembala kambing, Anda anggap itu adalah pekerjaan yang remeh. Anda perlu garis bawahi, pekerjaan ini pada saat itu adalah pekerjaan yang paling difavoritkan dan paling cepat mendatangkan income. Karena merawat dan menjaga domba itu tidak sulit, cuma menggiringnya, membawa ke padang rumput, kemudian membawanya kembali ya, di sore hari. Sudah dapat upah harian, gitu kan? Maka Nabi SAW pun akhirnya menggunakan ini sebagai profesi beliau. Dan itu dari situ beliau sudah mulai membantu untuk membiayai kehidupan pamannya dan anak-anaknya. Hikmah dari semua nabi-nabi kata ulama mengembala kambing adalah agar mereka bisa leluasa bertafakkur. Jadi kita kalau bayangkan kita berada di sebuah padang rumput yang luas dan di situ ada banyak domba gembalaan dan domba ini mirip hewan-hewan ternak umumnya ya. Domba, kambing, sapi, domba dan kambing, sapi dan unta. Ini yang biasa kita boleh sembelih di Idul Adha ya, 3 jenis hewan ternak ini. Ini mereka kalau makan lama sekali, bisa berjam-jam mengunyahnya pelan-pelan gitu kan. Kemudian makannya pun tidak terbatas, lama sekali. Kalau biasa tidak diberhentikan mungkin mereka masih terus makan gitu ya. Mereka mau konsumsi rumput. Maka ini membuat para pengembala punya banyak waktu menunggu di sebuah tempat sambil memantau saja dari jauh domba-dombanya. Nah ini punya banyak waktu untuk bertafakkur ke penciptaan langit. Dan di sini kita ambil juga sebuah pelajaran penting ya. Salah satu ibadah yang tidak boleh luput dari kita adalah bertafakkur. Bagaimana kita merenungi dan memikirkan tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu ditanya kepada Ummu Darda radhiyallahu anha, istri Abu Darda, ibadah apa yang sedang Abu Darda kerjakan yang kira-kira dianggap itu paling mulia? Maka beliau mengatakan bertafakkur. Dan ini pernah kami jelaskan di khutbah Jumat khusus serial iman namanya tafakkur. Itu penting sekali. Nah mereka bertafakkur di sini, mereka memikirkan, merenungi dari mana penciptaan langit ini, pergantian siang malam, awan, hujan yang turun, teriknya matahari dan seterusnya, pergantian siang malam, burung-burung yang berterbangan, semua ini membuat orang mulai berpikir ini tidak mungkin terjadi tanpa ada yang mengatur dan mengontrolnya. Nah, seperti itulah. Dari kehidupan sang paman Abu Thalib, Nabi SAW mendapatkan pelajaran bagaimana hidup sederhana dan bagaimana juga prihatin terhadap keadaan orang lain, bagaimana kita memenuhi kebutuhan orang lain, bagaimana kita bersedekah, ya, walaupun kita juga membutuhkan. Maka semua ini pelajaran penting dari kehidupan Nabi SAW. Abu Thalib ini memiliki anak yang banyak sehingga bila dihidangkan makan setelah, tentu Abu Thalib juga punya income. Nabi SAW membantu semampu beliau. Nah kalau dihidangkan makan karena anak Abu Thalib banyak, maka anak-anaknya pada berebut semuanya. Nah, mungkin Anda yang punya anak-anak banyak di rumah biasanya tidak asing dengan mereka berebut ya. Nah, ini tinggal bagaimana kita memantau dan mengaturnya saja. Maka mereka berebut dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah ikut-ikutan, membiarkan semua makan, kalau ada sisa baru beliau makan. Maka Abu Thalib pun berkata pada istrinya, karena anak ini tidak ikut berebutan,
maka sisipkan makanan buat dia secara khusus. Dan ini menandakan memang Nabi SAW sudah punya akhlak yang mulia dari semenjak beliau masih kecil. Tidak menunjukkan sesuatu yang buruk, ya. Dan ini merupakan sifat seorang muslim. Kita nggak boleh teman-teman sekalian sengaja menampakkan depan orang yang membuat orang lain menilai kita negatif. Misalnya makan terlalu banyak, minum terlalu banyak. Nabi SAW berkata kepada Umar bin Abi Salamah, anak sambung beliau yang dibawa dari istri beliau yang janda, Ummu Salamah. Pada saat makan bersama-sama Nabi SAW, Nabi bilang, ya gulam, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang di hadapanmu. Karena orang kalau jamah sana, jamah sini, jamah ini akan membuat orang bisa menilai negatif. Nabi SAW sudah mengajarkan pendidikan tersebut. Beda kalau prasmanan misalnya, ya. Jadi kita menjaga penilaian orang supaya jangan orang menilai negatif. Dan itu masuk dalam semua hal, dalam penampilan, dalam pendapatan, dalam segala macam hal kita harus bisa menjaga hal-hal ini supaya tidak ada penilaian negatif. Termasuk juga kalau ada orang yang mau menuduh sesuatu dan kita tahu sebenarnya ini orang akan melakukan perbuatan buruk, kita boleh memberhentikan, ya. Sebagaimana Nabi SAW pernah pada saat lagi itikaf di malam hari Ramadan, sebelum terakhir Ramadan ada Sofia binti Huyai radhiyallahu anha, istri Nabi SAW dari kalangan Yahudi yang masuk Islam, mengunjungi Nabi SAW ke masjid. Dan pada saat mau pulang, Nabi SAW antar ke rumah Sofia. Ya. Jadi pada saat diantar pulang, rupanya ada dua orang dari Ansar itu tiba-tiba mempercepat langkah mereka di belakang Nabi SAW. Nabi lihat itu. Maka Nabi SAW lalu mengatakan, ala rizkikuma fa innaha Sofia binti Huyai. Pelan-pelan aja kalian. Karena yang sedang sama saya ini Sofia binti Huyai. Ini adalah istri saya. Maka keduanya mengatakan, subhanallah, maha suci Allah. Sedangkan mereka mengatakan, kami enggak maksud itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ketahuilah syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana mengalir dari darah. Kalau kalian tidak niat, maka kalian bisa niat. Nanti akhirnya ditunggangi oleh syaitan untuk bersangka buruk. Jadi kita harus menjaga nama baik kita tentunya. Baik, kita kembali kepada kisah Nabi SAW dengan Abu Talib. Suatu hari, pada saat Nabi SAW berusia 12 tahun, setelah tinggal bersama pamannya Abu Talib selama 4 tahun. Jadi, beliau tinggal sama Abu Talib umur 8 tahun. Sampai umur 12 tahun, ya. Jadi umur 4 tahun tinggal sama Abu Talib. Abu Talib ini pernah satu waktu akan menuju ke negeri Syam. Dan ini negeri yang sering dikunjungi oleh orang Quraisy, ya. Dalam berdagang, ya, mencari pengalaman, pariwisata, ya. Mereka pergi ke sana. Yang uniknya, pada saat itu waktu Abu Talib mau ke negeri Syam, yang sekarang terdiri 4 negara, Jordania, Lebanon, Syria, dan Palestina. Waktu, ya, Abu Talib mau pergi, Nabi SAW itu umur 12 tahun. Entah kenapa, Nabi SAW bergelantungan di badannya Abu Talib. Memohon-mohon pada pamannya supaya diajak. Umur 12 tahun. Biasanya umur 12 tahun pada saat itu mereka tidak sama sekali safar, ya. Masih kecil. Masa dulu bukan kayak sekarang. Sekarang anak bayi pun kita bisa bawa safar. 2-3 tahun aman. Naik pesawat, kereta api, kendaraan aman. Kalau masa dulu, itu orang menunggangi kuda, unta. Tengah jalan bisa dirampok orang. Dan bisa, kalau dirampok itu bisa jadi budak. Dijual di pasar. Bayi pun bisa dijual. Anak-anak bisa dijual. Orang dewasa bisa dijual. Laki-laki perempuan bisa dijual. Jadi memang kacau sekali kehidupan, ya, di masa itu. Maka Abu Talib akhirnya musyawarah sama istrinya. Ini gimana? Anak ini ngotot. Bahkan ngerengek-ngerengek minta supaya dibawa. Dengan hikmah Allah SWT akhirnya dibawalah oleh Abu Talib ke negeri Syam. Saat tiba di negeri Syam, ya, Abu Talib bersama kafilahnya sempat beristirahat di depan sebuah gereja Nasrani. Dan salah satu pimpinan gereja itu bernama Bahira. Sampai hari ini, di negeri Syam itu masih terkenal dengan gereja Bahira. Ya, masih ada puing-puingnya, gitu ya. Dari gereja itulah dulu. Bahira ini salah satu pendeta Nasrani dan banyak pendeta yang lain juga sebenarnya udah tahu itu masanya keluar Nabi yang mereka kenali dari kitab mereka. Maka mereka pada saat melihat dan dia selalu lihat dari depan dari jendela gerejanya itu ada orang lewat, dia perhatikan karena dia tahu ciri Nabi terakhir itu. Dan dia tahu ini adalah Nabi terakhir dan dia Nabi yang akan keluar Nabi terakhir dan dia tahu keluar di Jazirah Arab. Maka dia selalu lihat kafilah-kafilah dagang orang-orang Arab pada saat itu. Nah waktu dia melihat tidak sengaja di jendela dari jendela gerejanya, dia melihat ternyata kafilah dagangnya Abu Talib yang sedang bernaung di bawah sebuah pohon itu daun-daun pohon itu atau ya, pelapa kurma itu menaungi mereka, yang menaungi kafilah tersebut. Maka Bahira penasaran.
Ini nggak pernah terjadi gitu. Kelihatan misalnya pohon tidak ada angin, tidak ada apa, apalagi pelapa kurma itu agak keras ya. Angin sekencang apapun biasanya cuman bergerak sedikit gitu ya, biasanya karena dia keras. Ini tiba-tiba menaungi, dan hampir sama semua beberapa pohon kurma sana menaungi seluruh kafilah tersebut, banyak orangnya. Dia tidak mau bicara, dia langsung bilang sama orang-orang di gerejanya, panggil orang-orang Arab yang ada di depan istana gereja kita itu, hidangkan makan, diundanglah semuanya. Waktu diundang semuanya makan, maka Abu Talib sempat bilang sama Nabi SAW, wahai Muhammad, ini undangan orang-orang dewasa, dan kami semua akan masuk makan, kami akan bawakan makanan buat kamu. Sekarang kamu jaga dulu kafilah ini. Maka Nabi SAW setuju, baiklah. Beliau menjaga kafilah dagang itu. Masuklah Abu Talib dengan teman-temannya semua, sambil makan, Bahira ini terus saja melihat wajah mereka satu persatu, karena ada sesuatu yang dia ingin cari gitu ya. Karena dalam kitab ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu disebutkan ciri Nabi SAW, warna kulitnya, alisnya, matanya, semua lengkap gitu. Maka dicari, tidak ditemukan. Maka Buhaira atau Bahira sempat bertanya kepada Abu Talib dan teman-temannya, apakah masih ada dari kalian yang tidak ikut makan? Maka mereka bilang, iya ada seorang anak kecil yang kami biarkan untuk menjaga barang-barang kami. Maka Bahira ini atau Buhaira ini segera keluar dan melihat mencari, lalu menemui Nabi SAW. Serta memperhatikan dengan sangat teliti. Dan uniknya, dia menemukan pada Nabi Muhammad SAW ciri wajah dan fisik yang persis seperti apa yang dia ketahui secara teori dari kitab Injil. Lalu dia banyak bertanya kepada Nabi SAW tentang keadaannya, mimpi-mimpi yang pernah dilihat saat tidur, sampai Bahira atau Buhaira pun ini menguji Nabi SAW dengan mengatakan, aku bertanya padamu atas nama Allat dan Uzza. Allat dan Uzza ini dua tuhan patung yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Yang keduanya adalah berhala yang paling dihormati oleh orang-orang Arab, dan mereka kalau bersumpah atas nama Allat dan Uzza itu berarti sumpahnya serius banget gitu ya. Maka Bahira pun terkaget dengan jawaban Nabi SAW, karena Nabi mengatakan jangan engkau sebut kedua nama berhala tersebut, ya karena jangan engkau sebut nama berhala, kedua nama berhala itu, karena aku sangat membenci keduanya. Maka Buhaira sini ya, ada buku sejarah mengatakan Buhaira, dan buku sejarah mengatakan Bahira, ya salah satu dari dua nama ini. Kalau demikian, aku akan bertanya padamu atas nama Allah. Maka Nabi SAW menjawab di umur 12 tahun, kalau atas nama Allah, maka tanyakanlah. Nah di sini teman-teman sekalian, orang-orang Quraisy kalau bersumpah tidak menggunakan nama Allah. Mereka menggunakan nama Allat dan Uzza, gitu ya. Dan ini sebenarnya ada juga yang mengatakan dari kata-kata Allat ilah ya, dan Uzza adalah aziz gitu ya. Soalnya dianggap itu kayak nama-nama kemuliaan, namanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini mereka namakan nama berhala mereka. Maka orang-orang Quraisy waktu itu kalau disebutkan atas nama Lat dan Uzza, mereka ketakutan sekali. Mereka takut kualat kalau mereka berdusta. Nah, ini Nabi Muhammad SAW malah mengatakan jangan sebutkan nama dua berhala itu karena saya tidak suka. Lalu Buhaira mengatakan, kalau gitu saya tanya kamu atas nama Allah. Dia mengatakan, kalau atas nama Allah silakan tanyakan. Buhaira lalu meminta Nabi SAW betapa memperlihatkan pundaknya. Dan Nabi SAW pun mengizinkan. Betapa kagetnya Buhaira menemukan di pundak Nabi SAW ada tanda kenabian. Tanda kenabian ini ada kayak daging tambahan di pundak sebelah kanan. Ada berwarna merah. Dan itu seperti ada cap kenabian. Dan tanda kenabian ini disebutkan dalam kitab-kitab Samawi atau Zabur, Injil, Taurat gitu ya. Sebelum Al-Quran, dan itu seperti daging menonjol ya, yang dipenuhi oleh bulu dan yang lebat terletak di pundak sebelah kanan. Buhaira lalu mencium tanda kenabian di pundak Nabi Muhammad SAW, dan ia segera membawa Nabi kepada kehadapan Abu Talib. Dan juga orang-orang Quraisy seraya mengatakan siapa walinya atau penanggung jawabnya orang ini. Maka Abu Talib mengatakan, aku ayahnya. Dia mengatakan, aku ayahnya. Ya. Waktu dikatakan, aku ayahnya, maka Buhaira mengatakan tidak mungkin. Anak ini tidak mungkin punya ayah. Anak ini meninggal ayahnya pada saat dia masih 6 bulan di perut ibunya. Dan kalaupun kamu benar adalah kerabatnya, walinya, maka engkau adalah pamannya. Abu Talib jadi kaget gitu kan, dan orang-orang Quraisy semua kaget. Kok bisa pendeta ini pertama kali ketemu mereka, pertama kali ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, lalu tahu semua detail ini.
Maka mereka serentak mengatakan, dari mana Anda mengetahui itu? Maka Abu Talib bertanya, dan juga orang Quraisy bertanya kepada pendeta itu, Buhaira mengatakan, kami menemukan ciri kenabian Nabi terakhir, ya itu ada dalam kitab Injil secara detail. Fisiknya, jalur nasabnya, dan segala macam, sampai kisah bagaimana dia memenangkan agama Allah. Dan kami temukan di ciri anak ini ada kenabian tersebut. Maka wahai Abu Talib, bawa pulanglah segera ponakanmu ke Mekah, karena kalau orang-orang Yahudi tahu dia keluar bukan dari turunan Bani Israel, maka mereka akan membunuhnya. Maka Abu Talib pun segera dalam kondisi ketakutan dia membawa pulang Nabi Muhammad SAW ke Mekah. Nah saat tiba di Mekah, ada kejadian baru lagi. Ya. Ini kejadian terus terjadi di masa kanak-kanak Nabi SAW yang membuktikan tentang kenabian beliau. Waktu tiba di Mekah, ada sekelompok peramal. Peramal-peramal ini datang menjual jasa. Mereka menjual jasa informasi, ya. Jadi orang nebak-nebak seperti biasa meramal gitu ya, meramal tangan, meramal wajah, meramal nasib orang. Dukun mereka menggunakan jasa jin biasanya ya, dengan banyak kebohongan-kebohongan. Tapi intinya mereka meramal informasi. Gitu. Nah pada saat itu ada mereka datang di setiap kota, kayak di Mekah datang pasang tenda, mereka lalu mengiklankan kalau siapa yang mau datang berbayar, langsung ditebak nanti masa depannya, kondisinya dan segala macam. Nah waktu mereka datang, orang-orang Quraisy berlumba-lumba, bawa anaknya, menanya tentang kehidupan rumah tangganya, menanyakan tentang pekerjaannya, banyak orang yang diramal. Waktu itu Abu Talib baru pulang dari negeri Syam, dan dia tidak bermaksud untuk membawa Nabi SAW ke peramal. Kebetulan dia lewat dan dia membawa Nabi SAW, tiba-tiba salah satu peramal yang merupakan pimpinan peramal itu melihat dan memperhatikan wajah Nabi SAW dengan serius. Lalu dia berkata, tunggu sebentar, jangan kemana-mana. Si peramal itu sambil memegang tangan Abu Talib dengan serius mengatakan, jangan kemana-mana, tunggu sebentar, ada informasi penting. Maka dia pun masuk ke dalam kemahnya. Jadi seakan-akan mungkin dia berbicara dengan jinnya atau apa gitu ya. Maka Abu Talib kena ketakutan lalu membawa Nabi SAW pergi. Lalu kemudian dia pun melihat dari jauh, memantau apa yang mau disampaikan oleh peramal tersebut. Saat pimpinan peramal keluar dari kemahnya lalu teriak-teriak, mana anak tadi yang di sini? Bawa segera dia ke sini. Ada sesuatu yang saya ingin sampaikan. Tapi penduduk Mekah tahu, Abu Talib ini salah satu tokoh mereka. Karena Abu Talib diam saja, maka mereka tidak ada yang mau menyampaikan. Maka peramal tersebut mengatakan, sungguh anak yang tadi itu akan memimpin dunia. Sungguh anak yang tadi itu akan memimpin dunia. Ya terlepas daripada perkataan peramal, kita tidak pusing dengan itu, tapi ini adalah disampaikan oleh ahli sejarah. Ahli batil pun, orang-orang yang batil mengetahui tentang kejadian seperti ini. Ya. Jadi ini luar biasa, ini menandakan memang dari masa kecil sudah disebutkan bagaimana kondisi Nabi Muhammad SAW yang mulia. Beliau dari tadi lahirnya, kita sudah sebutkan ada 5 poin tadi kejadian yang luar biasa pada saat kelahiran beliau. Kemudian poin yang tadi lahir ya, lahir dalam kondisi terkhitan, lahir dalam kondisi menengadah wajahnya ke langit seperti berdoa, ibunya tidak merasa sakit, pendeta Yahudi di Madinah teriak bahwa saya telah lihat bintangnya Ahmad gitu ya, runtuhnya goncangnya istana Kisra dan runtuhnya 14 teras ya yang sangat kokoh. Kemudian hilangnya air sungai Sawa, padamnya api yang disembah oleh orang-orang Majus. Jadi banyak kejadian yang luar biasa gitu ya. Terus kejadian juga Halimah Sa'diyah yang sudah kita sampaikan tadi ya. Kemudian kejadian pendeta Buhaira yang baru kita sampaikan panjang lebar. Semua ini teman-teman sekalian menandakan memang sudah ada isyarat tentang kenabian yang mulia Nabi Muhammad SAW.